wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya berkenan Ibu Menteri Sosial dan juga Wali Kota Surabaya untuk menuju dalam gedung museum dan ini tapi anak-anakku pinter-pinter sekarang pakai ini. Ini pertama kali. Ini makanya itu mas. Jadi gini ngomongnya. Ini tulisannya ini. Ada awal sekali sini mbak berarti kemarin ibu. Iya. Ini loh dia mana tuh? Si atletnya. Kakinya panjang sekali. Kaki iya bu. Ini dulu Musa Muda dia selalu gini. Dia selalu diguncar gitu rambutnya. Ini Menang terus. iya. Adalah aku nggak pernah bisa menang sama dia pak. Kalau menang karena kakinya panjang. Boleh menang nggak sih di balik helikopter? Terus kemana sih? Ini piala-pialaan apa? Atletik. Atletik. Ini masih atlet medali khusus juga ngomongnya. Ini Mbak Nini. Ini Bu Nini. Ya Allah. Bu Nini. Ya. Lalu dikuncar juga ya Bu Nini ya. Untung disimpan nama dia ya. Ini mahal nih harganya. Jadi kalau ada ceritanya nih bagus. Iya. Ini jalan. Ya. Ini jalannya. Iya. Iya. Ini tak apa. Ayo sana. Oh iya, Pak Lami tadinya mau datang terus tadi. Ada kayaknya tadi ya? Ada bu. Kayaknya ada Pak Lami. Sampai pantai. Pak ini Popo itu. Itu ada kan dari servernya biasa. ini yang dari Pak Rudianto yang kita ini ya, yang all Indonesia. Ini all Indonesia. Jadi kita dikasih ya? Kita replika bu. Oh replika ya. Kemarin ini Mas Boni. Mas Boni. Sini Mas Boni. Foto sama Mas. Nah, aku foto di sini sama Mas Ari situ. Iya. Ya. Terus. Pak Sony, Pak Alan sama Mbak Minanti. Oh iya. Rakyat sama ini Mas Sony dan sini Alan. Misalnya Apa namanya? Venue-nya Mbak Mas Alan dan Mbak Minati di depan. Nanti ada foto yang kita kirim ke sana. Terima kasih Mas Alan dan Mbak Minati. Mas Sony juga. Ya. Ini nih Bu. Aku bilang waktu dulu bahasa dulu. Dulu guru saya Bu. Ya Allah. Sini. Nah sini Pak Sadli. Iya. Sini Pak Sadli. Ini caranya. nanti di sini. Tutupi tulisan. Nah, ya bu. Itu. Bu. Ayo sini Mbak Mariana. Ya. Mbak Mbak Cik, terima kasih. Sini Bu Ani, ayo Bu Ani. Inspirasi. Dia tidak terkalahkan ya. Nanti habis ini aku tak latihan silat. Ayo sini. Ya. Terus kemana ini? Terima kasih bu. Ya. Mas Yusuf, foto sini Mas Yusuf. Aku nonton itu waktu dia dapat sepatu emas ini. Ini Mas Yusuf.
masuk ke tengah sini. Pendek Masuk nggak tengah. apa-apa, ya. Ini Kalau tahan. pendek gitu udah tutup ini. Dia kayak opo. Saya ini kayak opo ya. San Siro. Iya. Katanya orang jadi San Siro. Setiap kali orang ngomong kayak film ya. Oh, masa Mbak Amandelnya tadi? Hah? Ini Mbak Amandelnya belum? Oh, belum. Jadi pertama itu TK. Iya, mulai TK itu dulu Jadi dia cerita. minimal kalau itu dia nggak kena remaja. Iya. Nggak Emang narkoba buat sini ya? itu. Ini Bu yang untuk foto itu Oh iya. di sini. Dingin. Tunggu sampai lingkarannya penuh. Yang mana? Bu? Pilih foto dengan siapa Mas? Bisa sampai 4 orang. Bisa 4 orang. Iya, orangnya. Orang ke atas. Amele. Atau mungkin mohon izin saya bantu ya Bu. Ya, ya, ayo. Dengan siapa lagi? Nanti dia mau sama kalah. Sama Jajak jadi ibu berdua sama Pak Eri. Ibu langsung bisa mundur, agak mundur. Iya, ini kan saya ibu ke sana. geser ke Oh iya. Oke. Aku pendek banget nih, ya. Tapi gak salah kan aku pendek. Nah, atau mungkin kalau kurang bagus bisa mau ambil ulang Kurang lagi atau satu langkah mungkin. waduh, emang dari? tapi bagus Bu. Iya kita cetak. Oke, nah, coba. Yang tinggi kayaknya berarti ya Bu. Iya. Kemarin Ibu soalnya ordernya Bu Pak Eri. Ordernya iya. Nanti Pak Sadli bisa foto sama Pak Sadli sendiri. Ya, jadi sebetulnya ini mimpi aku sudah lama sekali mulai aktif di kota. Aku pengen buat Surabaya ini banyak museum karena sebetulnya banyak prestasi yang diraih oleh para senior-senior itu dari kota Surabaya selain sebagai kota pahlawan. Jadi sebetulnya mereka ini kan pahlawan masa kini. Ya, mereka ini kan pahlawan yang sama membawa nama bangsa. Tidak mudah menjadi mereka berprestasi itu tidak mudah. Saya ngalami sendiri tahu persis. Jadi mereka harus jam tidur diatur, jam makanan harus diatur, tidak bisa sembarangan. Ya, jadi mereka sangat disiplin. Jadi ini yang sebelumnya waktu itu ingin saya sampaikan pesan-pesan ini bahwa prestasi itu tidak mesti kemudian di bidang akademik saja, tapi bisa prestasi apapun, membuat bangga. Kan kalau enggak, ini anak-anak mungkin tidak banyak yang kenal. Kalau saya kenal Pak Sadli ini karena dulu guruku. Tapi kalau anak-anak yang baru kemudian kenal sama Mas Bonit itu keren sekali. Namanya itu kemudian Pak Tenos. Nah Bu Nini ini aku malah ya ingatku tuh waktu itu lempar ya itu ya Bu ya, tapi aku nggak terlalu itu gitu karena memang masanya waktunya berbeda gitu. Nah eranya waktu itu berbeda, aku bareng sama Mbak Eni jadi udah tapi ini mulai 62 coba aku baru lahir ya. Jadi itu anak-anak kita nggak tahu padahal mereka ini semua sudah mengibarkan Indonesia bendera merah putih ke tengah-tengah seluruh dunia dan orang dunia kagum. Sementara kita sendiri tidak tahu, gitu kan? Seperti itu. Ya harapannya ini tadi saya sampaikan Mas mulai TK supaya mereka bisa punya mimpi nanti. Nanti saya juga minta bantu mungkin ada nanti ke depan dilengkapi dengan suara. Gitu. Suara nanti misalkan anak-anak itu tanya jawab gitu kan ya itu suaranya Rudianto sendiri, suaranya Pak Sadli sendiri,
orangnya berani sendiri. Jadi pertanyaannya diatur, pertanyaan satu sudah diatur, sudah dijawab. Nah, sehingga anak-anak mungkin yang memang punya mimpi dan punya itu dia tahu. Ya. Dari museum ini untuk meningkatkan semangatnya anak-anak Surabaya, karena beliau-beliau ini sudah menjadi contoh bagaimana disampaikan bisa melibatkan bendera di dunia. Nanti insya Allah mulai TK sampai SD, SMP kita akan ke sini untuk mengetahui perjuangan beliau dan keberhasilan ini penyemangat sehingga anak-anak tidak lagi motivasinya biar tidak ke tempat yang lainnya. Dan insya Allah nanti di dalam juga ada foto yang seperti saya bawa ini. Dan nanti ya sudah, nanti siapa yang diinginkan bisa dicetak fotonya, jadi foto bareng dengan beliau-beliau yang ada di sini. Tinggal mau milih mau mana yang mau diajak foto ini. Jadi insya Allah ini sudah kita siapkan semua sehingga penyemangat, dan beliau-beliau nanti akan saya ajak di sini Bu. Ketika ada adik-adik yang hadir, anak-anak kita yang hadir itu juga karena langsung mereka oh iya. Kita ingin jadikan Surabaya menjadi kota berprestasi, kota anak, utama anak, kota olahraga. Insya Allah itu kita akan teruskan kebaikan yang sudah diinginkan beliaunya di Surabaya. Nanti teman-teman bisa lihat deh. Ya. Berapa hasil ya? Ya. Amin. Terima kasih. Itu tetap ini saya video. Pak Sarli, tadi yang disampaikan Bu Risma itu benar, dulu kucing-kucingan sama Ibu. Oh iya, jadi memang kita ini ya karena saya itu pendidik juga, jadi biasa kita selalu menerapkan aturan dalam pendidikan. Memang namanya siswa itu ada yang kurang pas, itu ya hal-hal yang biasa namanya siswa. Nah, jadi itu. Ibu disuruh apa Pak? Kok sampai kucing-kucingan? Sebenarnya itu lari biasa, bukan masalah apa, lari aja. Jadi selama itu kan itu aja. Mas Satri sebagai apa? Saya gulat, ya. Mulai tahun 76 saya. Tahun 76 saya udah gulat. Sedikit tanggapan terhadap museum ini Pak. Ini saya sangat betul-betul mendukung sepenuhnya ya, karena ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Nah, seperti inilah yang paling enggak bisa termotivasi oleh daerah lain, bisa nyontoh Surabaya. Karena apa? Karena dari anak-anak itu mesti akan termotivasi oleh background seorang seperti Pak Rudi Hartono. Saya dulu terpengaruh oleh itu. Jadi karena melihat orang yang juara-juara seperti itu, akhirnya kita terenyuh, terpengaruh, kita tertarik, akhirnya bisa terlatih, kita bisa maksimal, akhirnya bisa latihan kita tanpa mengenal lelah, karena selalu ingat juara-juara yang sudah orang-orang hebat itu. Kalau dulu hebatnya karena tidak ada bonusnya itu, tapi hebat bisa dikenal masyarakat di Indonesia dan dunia, taunya itu. Kalau sekarang kan lain, sekarang menjadi backgroundnya adalah ya arahnya adalah masalah materi. Kalau dulu hanya bisa tampil mewakili Indonesia, bisa tampil juara, membawa nama daerah, negara, itu kan kebanggaannya. Jadi supaya anak-anak itu apa yang sampaikan Bu Menteri tadi betul. Memang akhirnya dari olahraga itulah akhirnya bisa mempengaruhi anak jadi kegiatannya yang negatif maksudnya ya, yang narkoba, merokok dan segalanya. Kalau atlet insya Allah tidak mengenal seperti itu, karena sudah diatur jadwal segalanya, sudah disiplin. Disiplin dan latihan. Payah dengan latihan, akhirnya waktunya habis untuk itu aja. Jadi jadwal-jadwal itu. Okay. Ada masukan Pak soal gedung kayak isi dari museum, masukan kurang. Nah ini saya lihat foto-fotonya ya, kalau bisa foto itu kurang besar ya. Jadi foto itu kalau masih bisa dibesarkan supaya kelihatan ya, dilihat dari jauh udah kelihatan, kecil-kecil sekali foto-fotonya lihat. Dan masih banyak yang belum masuk ini. Jadi banyak sekali di Jawa Timur, di Surabaya ini yang banyak yang sudah membawa nama Surabaya tapi belum ada yang masuk di sini. Mungkin tadi sampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, kelihatannya nanti ada tambahan. Ya. Koleksi jenengan di sini. Saya di sini foto sama ini sepatu yang masih belum saya cariin, ada sepatu sama one piece ada saya. Ya. Waktu kejuaraan itu di Bulgaria itu saya kejuaraan itu. Bulgaria. Iya gulat itu. Baju tadi Pak. Iya baju dua. One piece namanya one piece kalau dilihat. Iya one piece.
Itu waktu di Bulgaria juga, Pak? Iya, di Bulgaria, iya. Nggak pun juara berapa? Ya apa? Juara dunia waktu itu. Iya, enggak, yang dia di Romania, yang juara di Romania, kejuaraan di Romania tahun 85 saya. Iya. Juara 1 di Romania, tapi masih junior itu kan. Iya, iya. Nah, saya nggak tahu kan kita belum, maksudnya kan belum tahu kalau beliau ini bakal akan jadi seperti ini. Cuman kan ya mungkin sama-sama latihan aja di sini. Gitu. Dulu nakal loh. Waduh. Kalau kita seumuran ya biasa aja sih. Biasa ya? Iya. Saya sebagai mantan atlet, kami merasa terhormat karena Surabaya itu amat sangat menghargai prestasi kita mantan-mantan atlet. Ya kan? Soalnya selama ini kan kalau sudah selesai jadi atlet ya sudah begitu aja dilewatkan. Tapi ternyata Surabaya kan enggak. Surabaya luar biasa karena membuat satu museum di mana orang bisa tahu kita masih bisa dikenang atau dikenal, dan mudah-mudahan motivasi museum ini bisa menjadi motivasi buat atlet-atlet berikutnya, bahwa mereka lihat data prestasi, lihat medali, lihat mungkin ada bonus-bonus yang kita terima, itu mungkin menjadi satu pemicu bagi mereka untuk bahwa jadi atlet itu ternyata bisa hidup juga ya gitu loh. Kalau dulu kan mungkin enggak ya, zaman-zaman dulu itu kan agak susah, tapi kesini-sininya kan sudah enggak. Kalau menjadi atlet pun kita bisa dapat kerja, sekolah gratis, dapat beasiswa, kalau juara bisa dapat bonus dan lain-lain. Kalau disumbangkan apa, Bu? Saya medali, terus Medali- ada medali apa aja? saya lupa. Terus waktu itu ada ya plakat waktu jadi atlet terbaik Indonesia, saya juga sumbangkan. Lari ya, Bu? Iya. Bu, ada kenangan tersendiri nggak, Bu, di lapangan ini, Bu? Lapangan ini, ya ini lapangan pertama kali saya kelas 5 SD latihan di sini ya ini. Jadi udah nggak bisa lupa ya ini. Dari dulu seperti ini, Bu? Ya dulu kan jelek dong, kan masih gravel kan. Harapan Ibu apa, Bu, sama generasi muda yang Surabaya untuk bisa jadi atlet? Dengan adanya lapangan ini semoga prestasi mereka bisa jauh lebih baik daripada kita zaman dulu, karena fasilitasnya belum bagus, IT-nya belum berkembang seperti sekarang. Gitu. Jadi yang jelas harus bisa jauh lebih baik. Surabaya luar biasa.